Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat DM semua? Kali ini saya akan membahas tentang media sosial. Media sosial nggak toksik. Sebenarnya apa sih media sosial? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi secara online. Media sosial dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti berkomunikasi, berbagi informasi, berbagi konten berupa tulisan, foto, dan video. Bersosialisasi media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan berkembang dengan cepat. Beberapa contoh media sosial yang populer diantaranya WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, Facebook Messenger, dan sebagainya. Media sosial memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, media sosial dapat menjadi wadah untuk berbagi ide, pemikiran, terhubung dengan teman dan keluarga, serta mendapatkan akses ke informasi dan sumber daya pendidikan. Namun, media sosial dapat juga menyebabkan ketidakpercayaan diri dan memicu stres. Media sosial bisa menjadi toksik atau beracun karena beberapa hal, seperti yang pertama, kecanduan. Menghabiskan banyak waktu untuk mengkonsumsi konten media sosial bisa membuat seseorang kecanduan dan memperburuk kondisi mentalnya. Yang kedua, membandingkan diri. Membandingkan diri dengan orang lain di media sosial bisa membuat seseorang merasa tidak percaya diri. Yang ketiga, FOMO. Postingan orang lain tentang hal yang sedang tren bisa membuat seseorang takut ketinggalan kesenangan. Yang keempat, interaksi tatap muka menurun. Media sosial bisa membuat orang-orang menjauhi orang-orang yang sudah dekat dan mengurangi interaksi tatap muka. Yang kelima, konflik. Media sosial bisa membuat seseorang terlibat dalam konflik. Yang keenam, masalah privasi. Media sosial bisa menimbulkan masalah privasi. Dan yang terakhir, pengaruh buruk orang lain. Media sosial bisa membuat seseorang rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Untuk membuat penggunaan media sosial tidak toksik, Anda bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, batasi waktu. Batasi waktu penggunaan media sosial, misalnya 30 menit hingga 1 jam per hari. Anda bisa membagi waktu tersebut ke dalam beberapa sesi, misalnya 15 menit di pagi hari, 15 menit saat makan siang, dan seterusnya. Yang kedua, matikan notifikasi. Matikan notifikasi media sosial saat Anda sedang bekerja, belajar, atau melakukan hal yang penting lainnya. Yang ketiga, hapus aplikasi media sosial. Hapus aplikasi media sosial yang tidak digunakan atau untuk sementara waktu. Yang selanjutnya, cari kesibukan lain. Cari kesibukan lain di luar media sosial, seperti berolahraga, membersihkan rumah, atau melakukan aktivitas fisik. Yang selanjutnya, perbanyak interaksi dengan orang lain. Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain di kehidupan nyata. Yang terakhir, bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial dengan bijak, seperti dengan menjunjung tinggi etika berkomunikasi, selektif, dan menyebarkan informasi, dan tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Beberapa tanda bahwa Anda mungkin perlu melakukan detox media sosial adalah 1. Merasa perlu melihat media sosial di ponsel atau di gadget setiap saat. 2. Merasa cemas atau takut ketinggalan informasi ketika tidak scroll media sosial. Dan yang terakhir, aktivitas di media sosial mengganggu produktivitas.
Oke, sekian dari beberapa trik di atas. Semoga sahabat DM semua dapat menggali informasi, juga dapat menerapkannya, agar media sosial tidak menjadi toksik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.